botak. 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 Hero ya, botak. Botak. Pemirsa Intens Investigasi, Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik saat momen ia menjalankan ibadah haji. Raffi terlihat mengikuti rangkaian ibadah bersama rombongan jamaah lain di Tanah Suci. Salah satu momen yang paling banyak menjadi sorotan adalah ketika ia menjalani prosesi tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Tahallul ini menjadi penanda berakhirnya sebagian rangkaian ibadah dan keluarnya jamaah dari keadaan ihram. Tindakan ini dilakukan sebagai simbol kesederhanaan, kepatuhan, serta kerendahan hati di hadapan Allah. Aksi Raffi ini pun sebagai bentuk kesungguhan dari ayah 3 anak itu dalam menjalankan ibadah haji. Lantas, benarkah selain mencukur rambut hingga botak termasuk rukun haji? Dan bagi Raffi juga turut menggugurkan dosa-dosanya? Benarkah di balik kepala yang pelontosnya ini ada banyak doa, air mata, dan harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Seperti apa juga perjuangan Raffi Ahmad saat mencium Hajar Aswad? Lalu, bagaimana juga kerinduan Irfan Hakim kepada Raffi yang katanya minggu depan sudah mulai syuting bareng lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, penuh kejutan datang dari momen ibadah haji yang dijalani oleh Raffi Ahmad. Publik dikejutkan dengan penampilannya yang berbeda dari biasanya setelah ia terlihat menggunduli rambut hingga tampil pelontos saat berada di Tanah Suci. Perubahan penampilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji dengan melakukan tahallul. Dalam tradisi ibadah haji, tahallul ditandai dengan mencukur atau memotong rambut. Tampak Raffi mengikuti prosesi dengan khidmat. Raffi juga mengungkapkan harapan spiritual di balik tindakan tersebut. Ia berharap dengan rambut yang dicukur, dirinya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diampuni segala kesalahan serta dosa di masa lalu. Ungkapan tersebut mencerminkan makna mendalam dari ibadah haji sebagai perjalanan spiritual yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga batiniah. Raffi pun menuliskan, "Alhamdulillah, satu lagi sunnah dan simbol ketundukan selesai dijalankan. Rambut boleh hilang, tapi semoga dosa-dosa juga ikut gugur satu persatu." Di balik kepala yang pelontos ini ada banyak doa, air mata dan harapan untuk pulang menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah, terimalah ibadah haji kami. Ampuni dosa-dosa kami yang kami sayangi. Jadikan setiap langkah di Tanah Suci ini sebagai jalan menuju haji yang mabrur. Mengetahui rambut Raffi sudah pelontos, Irfan Hakim menyebut kalau ia sudah tak sabar ingin bertemu sahabatnya itu. Ia menyebut bahwa minggu depan ia dan Raffi akan bertemu kembali untuk syuting bersama. Irfan Hakim pun menceritakan saat ia mengantarkan Raffi sampai ke bandara saat sahabat sekaligus rekan kerjanya itu akan pergi haji. Ia menyebut bahwa kali ini visa yang di-approve untuk Raffi pergi haji hanya ia sendiri tanpa keluarganya. Irfan Hakim juga menceritakan Raffi yang sempat panik di bandara saat keriwehan berangkat haji. Terlebih, perempuan yang biasanya mengurus semua kebutuhannya, Nagita Slavina, sang istri, tidak bisa berangkat haji bersamanya di tahun 2026 ini. Lihat terakhir sih dia botak ya hari ini ya. Ya udah seru aja. Ya pengen cepat-cepat ketemu, ntar minggu depan juga udah syuting bareng lagi. Dapat visanya hanya dia sendiri dan saya ada kesempatan mengantar sampai ke airport, jadi dia ya agak panik sedikit tapi sok kalem karena dan ada Gigi juga kan. Gigi itu kan emang ngurusin banget Raffi kan. Jangan lupa ini setrika dulu ya segala macam gitu. Selain
itu momen saat Raffi berusaha mencium Hajar Aswad di Tanah Suci juga menarik perhatian publik. Dalam suasana yang dipadati ribuan jamaah dari berbagai negara, ia terlihat mencoba mendekati area Hajar Aswad yang berada di sudut Ka'bah. Menanggapi hal tersebut, Irfan Hakim mengungkapkan bahwa mencium Hajar Aswad memang bukan perkara mudah. Menurutnya, kondisi di sekitar Ka'bah hampir selalu dipenuhi jamaah yang memiliki keinginan sama untuk mendapatkan kesempatan menyentuh maupun mencium batu suci tersebut. Irfan Hakim kemudian membagikan pengalamannya saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ia mengaku pernah mencoba mendekati Hajar Aswad namun harus menghadapi situasi yang sangat padat. Bahkan ia menyebut dibutuhkan kesabaran, tenaga, dan waktu yang tepat agar bisa sampai ke lokasi tersebut dengan aman. Kemarin juga Aram itu kayak perjuangan banget untuk mencium Hajar Aswad. Ya, dan gue seneng banget gue sampai voice note, please selamat karena sulit sekali untuk mencapai titik itu. Dan gue kalau lagi umroh pun selalu mengajak teman-teman untuk bisa cium Hajar Aswad, dan gue termasuk tahu triknya supaya itu dan perlu kesabaran. Jadi pas dan Raffi jalannya dari lewat sini, biasanya gue lewat sini gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya sabar dan doa. Ada jalur, bukan jalur khusus, ada jalur aman tapi lama kayak gitu, antri gitu-gitulah. Sementara itu, suasana menjelang Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan hewan kurban. Maka, banyak selebriti yang memburu hewan kurban, yang kebanyakan sapi jumbo. Termasuk Raffi Ahmad. Ia sampai membeli 6 ekor sapi jumbo dari Irfan Hakim. Hal ini menarik perhatian publik, karena sapi-sapi yang dijual dikenal memiliki ukuran besar dengan kondisi kesehatan yang sangat baik. Irfan Hakim sendiri memang sudah cukup lama dikenal memiliki ketertarikan dalam dunia peternakan. Presenter sekaligus pecinta hewan itu kerap membagikan aktivitasnya merawat berbagai jenis hewan ternak di media sosial miliknya. Namun, menurut Irfan Hakim, penjualan hewan kurban tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk bisnis, melainkan karena banyak rekan artis yang meminta bantuannya mencarikan sapi berkualitas. Ia mengaku ingin memastikan hewan kurban yang diberikan kepada masyarakat benar-benar sehat, terawat, dan layak untuk dikurbankan pada momen Idul Adha. Begini ungkapan Irfan Hakim kepada awak media kemarin. Bukan, satu lagi itu Franco. Enggak. Sampai Paseska. Bagong, Franco, Balmon, Grok, dan Kang. Dan Sapi Ahmad. 6. Ya, alhamdulillah tahun ini juga seperti tahun lalu gue menyediakan sapi kurban karena memang mereka minta, maksudnya gini, kok lu bisa sih nemu sapi-sapi bagus, sapi-sapi sehat, gemuk, tinggi, dan lain sebagainya. Ya karena gue hunting, emang gue tuh hobinya hunting ke petani-petani di Sumatera, di Jawa. Jadi membantu petani-petani biar semangat. Selanjutnya, jika kepada Irfan Hakim, Raffi Ahmad membeli 6 sapi jumbo, ternyata ini belumlah cukup. Lantas, benarkah Raffi juga berkurban hingga 100 ekor kambing? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya menjelang Hari Raya Idul Adha, Raffi Ahmad kembali menunjukkan kepeduliannya dengan membeli puluhan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Tahun ini, suami Nagita Slavina tersebut membeli sekitar 50 ekor hewan kurban. Menariknya, pembelian hewan kurban tersebut dilakukan melalui orang tua Fadil Jaidi yang dikenal memiliki usaha peternakan dan penjualan hewan kurban. Di mana Raffi disebut ingin memastikan seluruh hewan kurban yang dibelinya memenuhi syarat untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Aksi Raffi itu menuai pujian karena dinilai konsisten berbagi setiap momen Idul Adha. Selain dikenal sebagai artis dan pengusaha sukses, Raffi juga kerap melakukan kegiatan sosial, termasuk berbagi hewan kurban ke berbagai daerah.
Sementara itu, keluarga Fadil Jaidi juga mengaku senang dipercaya untuk menyediakan hewan kurban dalam jumlah besar tersebut. Hubungan baik antara Raffi Ahmad dan keluarga Fadil Jaidi selama ini memang dikenal dekat, baik dalam urusan pekerjaan maupun pertemanan. Mungkin tahu dari Fadil atau apa, tahu dari apa. Ini kita ngepost terus datang ke sini, beli langsung 50. Buat bagi-bagi sih Raffi. Kan orangnya baik. Buat karyawannya mungkin. Yang diambil Raffi itu berbagai, ada domba atau ada domba sama kambing. Oh, gitu. Ada domba sama kambing. Ini yang besar ini. Yang range harganya dari berapa? Dan harganya dari harga 2,5 juta sampai ada yang 12 juta. 12 juta. Nah, kalau punya Raffi udah dipilih kan kemarin yang mana Udah. aja? Mungkin kan Raffi bukan buat kurbannya, ini mungkin Raffi udah itu buat bagi-bagi aja ini. Ini punya Raffi semua nih. Nih. Oh, dikumpulin satu kandang ya? Ya nih. Tuh punya Raffi nih, pada tidur siang-siang. Berarti ini 100 sampai situ. Ini sampai ke sana itu. Oh, berarti ngeborong banyak tahun ini? 100, tahun lalu 50, sekarang 100, alhamdulillah. Semoga Raffi banyak rezekinya, nyenengin orang banyak. Tak hanya itu, asisten Raffi Ahmad, Haikal, juga menyebut aksi kurban bosnya itu disebut mencapai puluhan hewan ternak, di mana Raffi telah menyiapkan 25 ekor sapi dan 100 ekor kambing untuk dikurbankan tahun ini. Menurut Haikal, hewan-hewan kurban tersebut nantinya akan disalurkan ke berbagai wilayah dan pihak yang membutuhkan. Hampir sama. Tahun kemarin tuh 25 sapi, 100 kambing. Mungkin tahun ini ya serupa kali. Tinggal kambing belum official, tapi kemarin pas ketemu AA dia juga udah nanya, gimana sapi, domba gitu. Dia udah dijelasin ini segini. Oke, ya udah tinggal lu jalanin aja gitu. Selanjutnya, sebelum Raffi Ahmad berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Gideon Tengker sempat mengungkapkan rasa kecewanya kepada Raffi Ahmad dan kedua anaknya, Nagita Slavina dan Caca Tengker. Lantas, benarkah karena anak-anaknya yang sudah memblokir nomor kontaknya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Di sisi lain, konflik keluarga antara ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker, dengan kedua putrinya kembali menjadi sorotan publik. Sebelum Raffi Ahmad terlihat sibuk mempersiapkan perjalanan haji, Gideon Tengker justru menyampaikan rasa kecewa yang hingga kini masih ia pendam terhadap Nagita Slavina dan Caca Tengker. Gideon Tengker mengaku hubungan keluarganya masih belum membaik. Bahkan menurutnya, persoalan hukum yang sempat mencuat di antara mereka juga belum menemukan titik damai. Hal itu membuat Gideon Tengker merasa kecewa karena komunikasi keluarga yang ia harapkan dapat kembali terjalin justru semakin renggang. Gideon Tengker juga mengungkapkan bahwa dirinya kesulitan untuk berkomunikasi langsung dengan kedua anaknya. Ia menyebut nomor kontaknya diduga telah diblokir oleh Nagita Slavina maupun Caca Tengker. Kondisi tersebut membuat dirinya merasa semakin jauh dari kedua putrinya tersebut. Tak hanya menyampaikan rasa kecewa, Gideon Tengker juga memberikan pesan khusus untuk Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Caca Tengker. Ia berharap persoalan yang selama ini terjadi bisa segera diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus terus berlarut-larut. Menyangkut dengan laporan kami tentang surat palsu ya.
Jadi pemberitaan selama ini yang mengatakan bahwa klien kami Om Gideon Tengker sudah berdamai, ya. Tapi yang terjadi silakan mungkin Om bisa bicara. Ya, jadi itu hanya pendapat masyarakat ya. Tapi ternyata memang belum damai. Ditelepon juga nggak mau. Apa itu udah damai? Benar. Kalau ditelepon nggak mau damai apa enggak? Nyaut dong. Belum. Iya. Belum damai. Iya, begitu kenyataannya. Oh iya, udah capek. Gimana nih Om? Nuntut kebenaran kok. Bukannya mencari-cari kesalahan, tapi emang begitu tuntutannya. Saya perlu luruskan, garis bawahi, yang dimaksudkan Om bahwa damai dan sebagainya itu tidak seperti itu. Yang telepon susah dihubungi. Terserah deh, anggapan kalian bagaimana? Di pertemuan kemarin di salah satu mall makan siang itu. Iya cuman itu 2 tahun lalu. Sebenarnya dia harus tahu sendiri dong, dia harus jadi jembatan yang bagus buat keluarga saya. Betul. Percaya nggak? Bukannya memusuhi saya. Nggak bahas apa-apa, cuma dia diajak makan aja. Ajak makan, tahu dia ngomong kayak ini gini gitu loh. Kalian baca, padahal dia mesti ketemu saya janjian. Diajak makan Mau ngobrol. Ya sejam lebih lah. Sama cucu, itu cuma ngobrol sama cucu. Jadi anak-anak itu hanya bertemu Om setelah mereka puas, ya kan? Sudah bisa bertemu. Setelah itu apa? WA-nya Om sudah terblokir dan nomor-nomor itu tidak bisa dihubungi. Kejam nggak itu? Itu yang Om alami sampai hari ini. Om bilang sama saya, Nggak tahu dengan alasan apa mereka tidak pernah mau jawab telepon saya. Dari Caca, Gigi, Raffi, hanya Lala aja yang saya sering telepon. Kabar cucu bagaimana? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.